Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana kita berasal dan apa tujuan kita ada di dunia ini? Ini bukan pertanyaan ringan, dan jawabannya ternyata sudah ada sejak awal mula penciptaan. Mari kita kembali ke sebuah kisah yang luar biasa. Kisah Bapa seluruh umat manusia, Adam. Cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi sebuah cerminan tentang siapa diri kita, dari mana kita datang, dan kemana kita akan pergi. Sebelum manusia ada, bumi ini sudah dihuni oleh makhluk lain, yaitu jin. Namun, mereka sering berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Maka, Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Khalifah berarti pemimpin, pengelola, atau wakil. Tugasnya adalah untuk memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Mendengar ini, para malaikat bertanya dengan penuh rasa hormat, bukan untuk menentang, melainkan karena rasa penasaran. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau?" Mereka melihat sejarah para jin dan khawatir hal yang sama akan terulang. Allah menjawab dengan penuh hikmah, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jawaban ini menunjukkan bahwa rencana Allah jauh melampaui pemahaman makhluknya. Ada sebuah kebijaksanaan agung di balik penciptaan manusia yang saat itu belum terungkap sepenuhnya. Bahkan bagi para malaikat yang taat. Lalu, dimulailah proses penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari berbagai penjuru bumi. Itulah mengapa kita melihat manusia memiliki warna kulit, sifat, dan karakter yang berbeda-beda. Ada yang hitam, putih, merah, ada yang lembut hatinya, ada pula yang keras. Semua ini adalah cerminan dari osalusial tanahnya. Tanah itu kemudian dibentuk, dan setelah kering, Allah meniupkan roh Siptonia ke dalamnya. Maka, hiduplah Adam, manusia pertama. Setelah Adam tercipta, Allah ingin menunjukkan keistimewaan makhluk baru ini kepada para malaikat. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu benda, hewan, tumbuhan, dan konsep-konsep lainnya. Adam dianugerahi akal dan kemampuan untuk belajar, memahami, dan menamai dunianya. Ini adalah anugerah luar biasa yang membedakannya dari makhluk lain. Kemudian, Allah menunjukkan semua itu kepada para malaikat dan berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar." Para malaikat dengan segala ketaatan dan kesucian mereka menjawab dengan jujur, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana." Mereka mengakui keterbatasan ilmu mereka. Lalu Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Adam pun menyebutkan semuanya dengan lancar, persis seperti yang telah diajarkan Allah. Momen ini membuktikan keunggulan Adam dalam hal ilmu pengetahuan dan kapasitas intelektual. Terbukti sudah bahwa manusia dengan akalnya memang layak untuk menjadi khalifah. Setelah keunggulan Adam terbukti, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Sujud ini bukan berarti menyembah, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas kemuliaan Adam sebagai ciptaan yang istimewa. Semua malaikat pun patuh dan langsung bersujud, semuanya, kecuali satu, iblis, yang pada saat itu berada di antara barisan malaikat karena ketaatannya, menolak dengan sombong. Allah bertanya, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab dengan penuh keangkuhan, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Disinilah letak kesombongan pertama, dosa pertama yang tercatat. Iblis merasa dirinya lebih superior hanya karena materi penciptaannya. Ia meremehkan Adam dan menentang perintah langsung dari Tuhannya. Kesombongan inilah yang membuatnya terusir dari surga dan menjadi musuh abadi
bagi manusia. Sejak saat itu, iblis bersumpah akan menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat. Kembali ke Adam, ia pun ditempatkan di surga, sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Namun, Adam merasa kesepian. Maka, dari tulang rusuk Adam, Allah menciptakan Hawa sebagai teman hidupnya. Mereka berdua hidup damai di surga, menikmati segala fasilitas yang ada. Dengan satu larangan, Allah berfirman, "Janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Iblis, yang sudah menyimpan dendam, tidak tinggal diam. Ia mulai melancarkan bisikan-bisikan godaannya. Ia mendekati Adam dan Hawa dengan menyamar sebagai pemberi nasihat. Ia berkata, "Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal." Iblis bahkan bersumpah demi Allah bahwa ia adalah pemberi nasihat yang tulus. Rayuan ini terus-menerus diulang. Iblis membangkitkan rasa penasaran dan keinginan untuk hidup abadi dalam diri Adam dan Hawa. Akhirnya, mereka pun tergoda. Mereka lupa akan peringatan Allah dan memakan buah dari pohon terlarang itu. Seketika itu juga, aurat mereka terbuka dan mereka merasa malu. Mereka mulai menutupi diri dengan daun-daun surga. Adam dan Hawa sadar akan kesalahan besar mereka. Mereka tidak menyalahkan iblis, tapi mengakui kesalahan diri sendiri. Dengan penuh penyesalan, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Ini adalah doa tobat pertama. Sebuah contoh indah tentang bagaimana seharusnya kita bersikap ketika melakukan kesalahan. Allah menerima tobat mereka. Namun, konsekuensi dari perbuatan itu tetap harus dijalani. Surga adalah tempat yang suci, tempat tanpa dosa. Pelanggaran yang mereka lakukan membuat mereka tidak bisa lagi tinggal di sana. Allah pun menurunkan Adam, Hawa, dan juga iblis ke bumi. Bumi menjadi tempat ujian, tempat perjuangan antara kebaikan dan keburukan. Allah berfirman bahwa sebagian dari mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Disinilah dimulai babak baru dalam kehidupan manusia. Di bumi inilah Adam dan keturunannya akan hidup, berkembang biak, dan menjalankan tugas sebagai khalifah. Tugas yang sama seperti yang diumumkan Allah kepada para malaikat di awal. Tugas untuk mengelola bumi, memakmurkannya, dan beribadah kepadanya. Sebelum diturunkan ke bumi, Allah juga membekali manusia dengan sebuah amanah. Amanah ini pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Namun, mereka semua menolak karena takut tidak sanggup memikulnya. Amanah itu begitu berat. Lalu, amanah itu dipikulkan kepada manusia. Apa amanah itu? Para ulama menafsirkannya sebagai akal, kehendak bebas, dan tanggung jawab untuk memilih antara jalan kebaikan dan keburukan, serta menjalankan syariat dan aturan Allah. Jadi, kita semua, sebagai anak cucu Adam, adalah pemikul amanah tersebut. Kita diberi kebebasan untuk memilih, tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Kita diberi akal untuk belajar dan memahami. Seperti Adam yang diajari nama-nama, kita juga diwarisi potensi untuk berbuat salah dan lupa. Seperti Adam yang tergoda iblis. Tapi yang terpenting, kita juga diajarkan cara untuk kembali, cara untuk bertobat, dan memohon ampunan. Kisah Adam bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah cerminan dari perjalanan hidup kita masing-masing. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan, pada bisikan-bisikan yang mengajak pada keburukan, dan pada panggilan hati nurani yang mengajak pada kebaikan. Setiap hari kita berjuang untuk menjalankan peran kita sebagai khalifah, entah itu di keluarga, di tempat kerja, atau di masyarakat. Kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya
kesombongan, seperti yang ditunjukkan oleh iblis. Mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Mengajarkan kita tentang keindahan pernikahan dan persahabatan. Dan yang paling penting, mengajarkan kita tentang rahmat dan ampunan Allah yang tak terbatas. Tidak peduli seberapa besar kesalahan kita, pintu tobat selalu terbuka selama kita tulus mengakui kesalahan dan bertekad untuk menjadi lebih baik. Persis seperti yang dilakukan oleh Bapak kita, Adam. Jadi, mari kita renungkan kembali. Kita ada di sini bukan tanpa tujuan. Kita adalah para khalifah, para pemikul amanah. Mari kita jalani hidup ini dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab besar tersebut. Mari kita gunakan akal dan ilmu yang dianugerahkan kepada kita untuk kebaikan. Dan ketika kita jatuh, mari kita bangkit kembali dengan penyesalan dan harapan. Meneladani taubatnya Adam. Terima kasih sudah menyimak kisah yang luar biasa ini. Semoga bisa memberikan kita inspirasi dan pengingat tentang jati diri kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.